Bismillahirrahmanirrahim. Dari keluarga Imron untuk keluarga kita. Pernahkah kita mendengar alasan sebagian orang tua yang mereka gagal mendidik anak-anaknya dengan sebuah dalih? Itu Nabi Nuh alaihissalam saja yang seorang nabi gagal kok mendidik anaknya si Kan'an. Apalagi saya yang cuma manusia biasa. Pernah kan sahabat mendengar seperti ini? Kalau mau kita jawab sebenarnya mudah. Yang pertama, padahal Nabi Nuh alaihissalam pun juga memiliki anak-anak yang lainnya yang Nabi Nuh berhasil mendidik mereka sebagai orang yang beriman. Ada Sam, Ham, dan Yafet. Jawaban yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menegur beliau Nabi Nuh alaihissalam di Quran surat Hud ayat 46. Jadi kita nggak boleh berdalih dengan sesuatu yang sudah ditegur oleh Allah Rabbul Alamin. Bahkan ada jawaban yang ketiga nih, untuk meluluh lantakkan dalih tersebut. Bukan dalil ya, dalih. Allah hadirkan keluarga biasa, bukan keluarga nabi, bukan keluarga raja, tapi menjadi keluarga yang sukses dan istimewa luar biasa. Saking istimewanya nih, Allah cantumkan keluarga ini di dalam kitabnya yang mulia, panduan umat yang sempurna, yaitu Al-Quran. Bahkan dijadikan nama surat. Dan inilah satu-satunya keluarga yang dipakai oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi nama surat. Yaitu surat Ali Imran, keluarga Imran. Inilah keluarga biasa yang dipuji sejajar dengan keluarga Nabi. Dalam firman-Nya, Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Lalu apa rahasia keluarga sedahsyat ini, sehingga mereka mendapatkan kedudukan yang begitu tinggi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Maka jawabannya ada di surat Ali Imran ayat 35 dan yang seterusnya. Ternyata, pembahasan keluarga ini dimulai tentang seorang istri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa in qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah kata Allah, ketika istri Imran berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernadar kepadamu tentang apa janin yang ada di dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Maka terimalah nadar itu dariku, sungguh engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Di ayat yang mulia ini, setidaknya kita dapat mengambil 2 pelajaran mahal terkait tentang parenting. Yang pertama, peran seorang wanita yang kelak menjadi seorang ibu adalah peran yang begitu sentral. Itu artinya, menyiapkan seorang ibu sama dengan menyiapkan satu generasi istimewa. Dan kegagalan menyiapkan wanita yang kelak menjadi istri dan menjadi ibu adalah kegagalan lahirnya generasi yang baik. Maka musuh-musuh Islam banyak mengarahkan senjata mereka kepada para wanita, mengajak mereka melepas hijabnya, menampakkan auratnya, dengan slogan kebebasan berekspresi katanya. Wanita juga digiring untuk meninggalkan rumahnya, mengabaikan tugasnya sebagai madrasah bagi putra-putrinya, bahkan tugas menyusui untuk para buah hatinya, mereka lepaskan begitu saja. Dengan alasan emansipasi, kesetaraan gender, mengejar label sebagai wanita karir, sehingga para tunas generasi tumbuh tanpa perhatian, tanpa bimbingan, dan tanpa kasih sayang yang cukup. Akhirnya mereka pun mencari dan mendapatkan itu semua dari orang lain yang tidak jelas. Alhasil, muncullah generasi-generasi yang tidak jelas. Tak hanya berdampak kepada anak-anak, rusaknya para wanita berimbas pula kepada para suami. Mereka kehilangan layanan, dekapan lembut, celotehan ringan, canda hangat, romantisme. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh para peribahasa Arab, kerusakan masyarakat
diawali dengan kerusakan para wanita. Di ayat ini Allah menghadirkan Isti Imran, Hannah, sebagai sosok teladan bagi para wanita muslimah untuk menjadi seorang istri dan ibu yang sukses di mata sang penciptanya Allah Jalla Jalaluhu. Pelajaran yang kedua dari ayat yang mulia ini adalah tentang fase kehamilan. Fase yang sangat penting. Mengabaikannya berarti kehilangan sebuah fase berharga. Ayat ini mengajarkan kepada keluarga muslim agar banyak menyematkan harapan mulia bagi sang janin dan banyak berdoa agar kelak menjadi orang yang baik lagi mulia. Maka teori pendidikan janin dalam kandungan bukanlah hal yang baru. Bahkan Al-Quran telah membicarakan jauh-jauh sebelum itu, yaitu sekitar 14 abad yang lalu. Kesalahan fatal ketika kita hanya bisa mengekor dunia barat yang mendorong untuk memperdengarkan musik klasik di perut ibu, yang konon mampu meningkatkan kecerdasan janin. Padahal, musik merupakan perkara yang haram dalam agama kita, yang justru merusak anak sebelum ia terlahir. Ini efek ketika kita lebih mengagungkan penelitian daripada ayat dan petunjuk Nabi SAW. Tuntunan yang benar dalam syariat kita ketika generasi masih di dalam rahim adalah dengan memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, dengan menyematkan doa-doa yang indah, harapan-harapan yang baik, sehingga kelak mereka akrab dengan ayat-ayat Allah, mereka cinta terhadap kalamullah, dan mudah menghafal ayat-ayat tersebut. Banyak kan kita mendengar kisah para ulama salaf yang telah hafal seluruh Al-Quran padahal usianya masih begitu belia. Salah satunya karena ibunda mereka yang sangat dekat dengan lantunan Al-Quran, baik ketika anaknya masih di dalam rahim maupun setelah kelahirannya. Maka terakhir, pilihan di tangan Anda wahai orang tua. Mau menjadikan anak-anak Anda ahli Al-Quran atau ahli musik. Barakallahu fiikum. Terima kasih telah menonton video ini. Jika dirasa bermanfaat, silakan share kepada yang lainnya. Semoga menjadi amal jariah untuk kalian semuanya.